Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musayama Irwan dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B, NIM PO 713203221074. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi makna kata. Relasi makna kata itu sendiri terdiri dari yang pertama ada homonim. Homonim yaitu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya yang sama. Contohnya, yang pertama ada kata Malang. Malang bisa saja memiliki makna nama daerah. Malang juga bisa saja memiliki makna sebuah nasib. Yang kedua adalah kali. Kali bisa saja diartikan sebagai aliran air. Kali juga bisa diartikan sebagai simbol matematika. Yang ketiga ada Palu. Palu bisa saja diartikan sebagai nama daerah dan Palu juga termasuk dalam golongan perkakas. Yang keempat ada bulan. Bulan bisa saja dimaksudkan atau diartikan sebagai bulan satelit bumi dan juga bulan yang ada di kalender. Yang kelima ada hak atau kepemilikan. Hak juga bisa diartikan sebagai bagian dari sepatu. Baik, selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya yang pertama adalah apel. Apel adalah buah dan apel adalah upacara kecil. Yang kedua ada serang atau serang. Serang bisa saja diartikan sebagai nama daerah, sedangkan serang adalah perlawanan. Yang ketiga adalah per atau tiap-tiap. Per juga bisa diartikan sebagai per, yaitu pegas. Yang keempat, kecap. Kecap bisa saja diartikan sebagai bumbu makanan dan juga kecap, yaitu gerakan mulut. Yang kelima, keset, yaitu pengeset kaki, dan keset itu malas. Selanjutnya, homofon. Homofon adalah persamaan lafal, sedangkan ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya, bank. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan. Bank juga bisa digunakan untuk sapaan untuk laki-laki yang lebih tua. Yang kedua, tank. Tank itu adalah kendaraan perang dan tang adalah perkakas. Yang keempat, rock bisa saja diartikan sebagai pakaian dan rock yang termasuk di dalam aliran musik. Yang keempat ada massa atau media massa. Massa juga bisa diartikan sebagai jumlah atau waktu. Yang kelima, sanksi. Sanksi yang diartikan sebagai hukuman dan sanksi yang bisa diartikan sebagai ragu. Selanjutnya ada polisemi yang memiliki makna banyak makna. Contohnya, 1. Tinggi badan. Tinggi bisa saja diartikan sebagai tinggi badan dan juga tinggi hati. Yang kedua, kepala. Kepala bisa saja diartikan sebagai kepala keluarga dan juga anggota badan. Yang ketiga, tangan. Tangan bisa saja diartikan sebagai anggota badan dan bisa juga diartikan sebagai tangan kanan. Yang keempat, yaitu darah. Darah bisa saja diartikan sebagai keturunan atau bisa saja juga diartikan sebagai sel tubuh. Yang kelima, langit. Langit bisa saja diartikan sebagai tempat bulan, bumi, dan matahari serta planet lainnya. Langit juga bisa diartikan sebagai langit bagian atas mulut. Selanjutnya ada sinestesia, ungkapan yang bersangkutan dengan indera yang dipakai objek tertentu. Contohnya yang pertama, peraba ke pendengaran, pengecap ke pendengaran, pengecap ke penglihatan, peraba ke penglihatan, dan penglihatan ke peraba. Baik, selanjutnya ada peorasi, yaitu perubahan kata halus menjadi kasar. Contohnya yang pertama, meninggal menjadi mati, suami menjadi laki, istri menjadi bini, talak menjadi cerai, menikah menjadi kawin. Baik, selanjutnya ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan kata kasar menjadi halus. Contohnya mati menjadi meninggal, bini menjadi istri, laki menjadi suami, kawin menjadi menikah, pembantu menjadi ART. Selanjutnya ada hiponim. Hiponim adalah satu kata yang memiliki makna mencakup kata lainnya yang lebih umum. Contohnya yang pertama, planet. Planet mencakup Mars, Saturnus, dan Jupiter. Yang kedua,
Bunga mencakup bunga matahari, bunga mawar, bunga anggrek. Yang ketiga, sayur mencakup sayur kangkung, sayur bayam, dan sayur wortel. Yang keempat, burung mencakup burung gagak, burung elang, dan burung merpati. 5. Kucing mencakup Persian, Angora, dan British. Selanjutnya, kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata yang dalam satuan bahasa Indonesia berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem. Selanjutnya, yang pertama adalah nomina. Nomina merupakan kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Contohnya, yang pertama terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama nomina konkret. Nomina konkret adalah kata benda yang ditangkap oleh panca indera. Contohnya manusia, bintang, dan rumah. Manusia, binatang, dan rumah. Yang kedua, nomina abstrak. Nomina abstrak adalah nomina yang dapat ditangkap panca indera. Contohnya ukuran, nama, sifat, dan keadaan. Yang ketiga, nomina khusus, yaitu kata benda yang tertentu secara khusus seperti nama orang, negara, kota, dan lainnya. Contohnya Indonesia, Makassar, Bandung. Yang keempat, ada nomina umum, yaitu kata benda yang digunakan untuk benda umum seperti bandara, stasiun, dan pelajar. Yang kelima, nomina kolektif, yaitu kata benda yang mengandung arti kumpulan. Contohnya hadirin, masyarakat, dan rakyat. Yang keenam, ada nomina abstrak, yang berarti kata benda yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya sedih, kecewa, dan dendam. Baik, selanjutnya ada nomina memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat. Contohnya, 1. Ibu merasa iba melihat penderitaan anak jalanan. Yang kedua, air adalah sumber kehidupan. Yang ketiga, biaya hidup di Amerika Serikat sangat tinggi. Yang keempat, sekolah ini adalah sekolah tertua di kota saya. Yang kelima, cat warna pink di rumah sangat sesuai. Baik, selanjutnya ada verba. Verba merupakan kata kerja untuk menggambarkan suatu tindakan, kejadian, atau pengalaman. Contohnya, yang pertama membeli, yang kedua mempertanggungjawabkan, yang ketiga membaca, yang keempat belajar, dan yang kelima menyanyi. Baik, selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva menerangkan nomina atau kata benda secara umum. Contohnya yang pertama keras, jauh, kaya, rapi, dan lama. Selanjutnya ada objek, merupakan hal yang dikerjakan subjek. Contohnya yang pertama, Budi bermain bola basket di lapangan. Yang kedua, Adik tidak sengaja memecahkan piring. Yang ketiga, Bibi membeli susu di warung Pak Marhain. Yang keempat, Dina membawakan payung untuk ibu yang kehujanan. Yang kelima, Tina selalu membawa jas hujan di dalam bagasi motornya. Baik, selanjutnya pelengkap. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi unsur kata lain seperti subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ember itu berisi air, piring itu berisi donat, ibu pergi ke Jepang untuk berlibur, kakak membeli buku matematika, gelas itu berisi jus jeruk. Selanjutnya, kata dasar. Kata dasar yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Contohnya, makan, jauh, kerja, pukul, dan minum. Selanjutnya ada kata majemuk. Kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusunan kedudukan yang serta. Yang pertama ada harga BBM naik dan bahan pokok ikut naik. Yang kedua ada Andi sangat cerdas tetapi ia tidak sombong. Yang ketiga, kakaknya rajin tetapi ia sendiri pemalas. Yang keempat, kamu ikut pergi atau tinggal di rumah menunggu paman datang. Yang kelima ada kamu masih mau kerja di sini atau tidak. Baik, selanjutnya kata baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah kebahasaan KBBI. Contohnya, yang pertama aktif, yang kedua analisis, yang ketiga akhirat, yang keempat afdal, yang kelima abjad. Selanjutnya ada kata non baku. Kata non baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah kebahasaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya yang pertama ada goa, izin, supir, nasihat, dan yang kelima ada risiko.
Selanjutnya, jargon. Jargon merupakan kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan tertentu. Contohnya yang pertama, diagnosis, yang kedua kronis, yang ketiga faktor risiko, yang keempat kemoterapi, dan yang kelima mortalitas. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.